Bermula demikian rasul-rasul yang telah disebutkan itu sekalian rasul yang kami lebihkan akan sebahagian mereka rasul di atas sebahagian. Nah, dari sekira-kira kenabian dan kerasulan mereka itu sama, tapi di antara sebahagian nabi dengan sebahagian nabi yang lain, Allah gepu beda martabat antara sebahagian nabi dengan nabi yang lain. Dari sekira-kira kenabian saban, dari sekira-kira keistimewaan yang lain, mereka itu berbeda. Demikian juga antara rasul-rasul, memandum mereka itu rasul. Akan tetapi di antara sebahagian rasul dengan sebahagian, martabat mereka itu berbeda. Jadi nali Allah gebi keistimewaan kepada sebahagian rasul yang keistimewaannya ana gebi kepada rasul yang lain, sehingga mereka dari sekira-kira kelebihan keistimewaan yang tertentu yang Allah tentukan buat sebahagian, maka jadilah ianya lebih martabat daripada rasul yang lainnya. Rasul yang tertinggi adalah ulul admi. Dari jumlah ulul admi yang tertinggi Nabi Muhammad, iubnya Ibrahim, iubnya Nabi Musa, iubnya Nabi Isa, diubnya Nabi Nuh. Dari limangdro ulul admi lagenyan martabatnya. Kemudian di bawah limangdronya sekalian rasul yang disebutkan oleh Allah di Quran. 22 nyan yang 22 nyan pun antara tidur dengan yang lain berbeda, tapi han dapat tak ketahui perbedaan karena hana dinyatakan oleh Allah dan hana dinyatakan oleh Rasulullah. Maka rincian perbedaan han dapat tak ketahui. Kemudian di bawahnya ketinggalan rasul-rasul yang nakhilaf yang disebut di Quran. Kemudian di bawahnya rasul-rasul yang hana disebut dalam Quran. Kemudian di bawahnya nabi-nabi. Kedua, dapat dipahami dari bahasa Quran faddalna ba'dahum ala ba'd. Di martabat derajat yang diberi oleh Allah kepada Rasul itu karunia daripada Allah, rahmat daripada Allah, kan
dengan sebab sifat yang berdiri sifat itu pada diri Rasul, kan karena sifat yang berdiri pada zat Rasul, kan karena keelokan perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya serta akhlaknya. Akan tetapi kelebihannya semata-mata karunia Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallah yuzakki may yasha. Ya, maka kelebihan gebile Allah semata-mata karunia Allah, ketawa yang Allah pilih, ketawa yang Allah tentukan. Akan tetapi pada kejadian orang yang dipilih oleh Allah bermartabat tinggi, pada kejadiannya pastilah mereka berakhlak yang baik, pastilah mereka bertingkah laku baik, pastilah mereka itu bicaranya yang baik. Nyamban gepetamang dalam syurga urang li Allah dengan karunia. Tetapi pastilah pada urang yang gepetamang dalam syurga, mereka itu orang-orang yang beramal dengan amal yang baik. Ya, pasti kalaupun tamang syurga kan dengan amalnya. Ya, kan dengan amal. Karenanya dalam hadis disebutkan, ya, masuk olehmu ke dalam syurga dengan rahmatku, dengan karuniaku, dan kau dapatkan akan bahagian martabat di syurga masing-masing menurut amal kamu. Ya, bagus. Artinya martabat di syurga yang diberi oleh Allah dengan karunia hanya luput daripada amal, sebab amal manusia secara syariat. Maka orang yang tertinggi martabat pastilah orang yang tersempurna amalnya. Pastinya anjurkan walau masuk serta martabat kan semata-mata amal, semata-mata rahmat dan karunia, tapi pastilah orang yang mendapat martabat tertinggi di syurga orang yang amat banyak dan sempurna amal ibadahnya. Pasti minhum man kallamallah, nyo genyatakan kelebihan keistimewaan sabab keistimewaan sebahagian di atas sebahagian yang lain. Di antara mereka para rasul, yaitu orang iman yang berbicara Allah dengannya. Ya, Nabi Musa yaitu rasul yang dipilih oleh Allah untuk berbicara dengannya di Bukit Tursina. Yang hana gejuk li Allah Ta'ala yang lagenyan ke rasul yang lain. Wa rafa'a ba'dahum, dan gepumanyang li Allah lebih daripada Nabi Musa, lebih daripada Rasul yang telah berbicara dengan Allah.
So lebih oleh Allah sebahagian mereka. So yang bermaksud Nabi Muhammad. Muhammad dilebihkan oleh Allah melebihi pangkat dan martabatnya Nabi Musa. Darajatin dumna gepumanyang li Allah beberapa derajat yang banyak di atas yang lainnya. Di antaranya Muhammad melihat Allah bak malam Mi'raj, berkalam dengan Allah. Di antaranya Nabi Muhammad umum dakwahnya kan tersimpan kepada saboh kaum. Yang istimewa. Di antaranya keistimewaan penutup segala rasul. Maka syariat jihana limentau, syariat yang geba oleh Nabi Teo anali mentau. Dan di antaranya Allah lebihkan akan umatnya di atas umat-umat yang lain. Tanya umat yang terlebih, yang lebih oleh Allah di atas umat-umat Rasul yang awal. Kalaupun tanya yang kecut, tapi tanya lebih hebat daripada mereka. Dan le mukjizat yang banyak yang istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad hana gebi keistimewaan yang kepada Rasul yang lain. Nyan genyatakan rincian sebab Allah melebihkannya secara hukum syariat. Kalaupun pada hakikatnya pemberian itu karunia. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan telah kami datangkan akan Nabi Isa, anak lelaki daripada Maryam, akan mukjizat-mukjizat, keterangan-keterangan yang amat nyata menunjukkan bahawa Isa itu benar utusan Allah. Benar Isa itu manusia yang dipilih oleh Allah sebagai Rasul, dan ruh di dalam banyak Rasul ulul atmi. Martabatnya nomor 4. Muhammad, Ibrahim, Musa dengan Nabi Isa. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan akannya Nabi Isa dengan Ruh Kudus. Ruh Kudus itu Jibril. Jibril selalu bersama Nabi Isa. Yang gejak Nabi Isa, part yang kedua Nabi Isa, Jibril bersama Nabi Isa. Maka bakwate Nabi Isa dinepoh oleh mereka, Jibril ada bersamanya. Maka geco oleh Jibril kepinah di atas perintah Allah. Maka mereka hana bisa menguasai akan Nabi Isa untuk dibunuh. Maka hana Nabi Isa salib, hana yang salib soci kan Nabi Isa. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim, jikalau menghendaki oleh Allah untuk menunjukkan memandum manusia, niscaya geputunyok memandum, gepegat memandum orang Islam yang taat, yang saleh, akhirnya naim pakai.
Tapi nali Allah kehendaki menan hana kehendaki untuk menunjukkan sekaliannya. Andai Allah menghendaki, niscaya menunjukkan sekalian manusia. Andai Allah geputunyok mandum maqatatalal ladzi, niscaya tidak saling membunuh oleh manusia dari setelah mereka rasul-rasul, mim ba'di, setelah datang akan mereka oleh keterangan. Nah getunyo hana ada memandung geputunyo hana saling membunuh. Hana payah memperang karena hana yang kafir. Ada memandum geputunyo hana payah memperang karena hana orang yang ingkar. Tapi karena hana geputunyo mandum yang ladum oleh Allah geputunyo, yang ladum oleh Allah gepu sesat, maka terjadilah antara sebagian dengan sebagian perbedaan, perselisihan. Maka tia ipegah salah tibe ipegah salah tia, ban oleh mereka yang sesat mendakwakan diri mereka lah yang benar. Sehingga mereka membunuh, memerangi akan orang-orang yang benar. Walakini khatalafu, akan tetapi berbeda mereka manusia, karena sebab dikehendaki oleh Allah demikian. Kan perbedaan itu semata-mata pilihan daripada manusia. Nyo bicara iman, bicara hati zulukun. Jadi wajib takalan dengan hati, kan tabgah dengan lidah, bahawa berbedanya kehidupan manusia karena Allah yang menghendaki perbedaan. Ladum gupegat kufur baji sehingga aji kafir, yang ladum alhamdulillah gupegat iman getayo sehingga jid getanyo ke orang mukmin. Perbedaan itu bukan karena kemauan manusia itu sendiri, kan secara iman wajib takalan. Pakan terjadi perbedaan itu karena dikehendaki oleh Allah berbeda. Nyan bicara iman, nyan kala nate. Adapun kerja dan bicara lidah kan menan. Kibancit kembali kepada takah basyariah, maka tak pegah jeroh ji karena itim mengucap dua kalimat syahadat. Jeroh tak getak ji karena itim tamang Islam. Jeroh ji le ji Islam itim taat, itim ibadat, itim ja'bud, itim sembahyang. Boleh sebahagian lidahna itim mengucap, padahal kalau tak pegah nyo yang betul tapi itim patih. Nah itu kerja. Nyan bicara Islam, bicara syariat. Laginya yang tersampaikan kepada urang. Adapun pandangan hati lagi yang kagak pegahnya. Maka di dalam Quran kadang pembicaraannya bicara pandangan hati, kadang yang dibicarakannya bicara di dalam takah basyariah, kembali kepada kerja. Nyamban Jadi terjadinya perbedaan kehidupan manusia karena Allah yang menghendaki.
Sebahagian mukmin, sebahagian kafir. Yang mukmin sebahagian kubra taat, sebahagian kurang taat, sebahagian taat, dan perbedaan itu Allah yang menghendaki. Maka kalaupun lidah mupepep, tapi hati tenang. Lidah tapi mupepep, tahu urang tayu jak mayang, tahu urang tayu yabu, tak ada di hotel item. Orang tu apa subra? Subranya kerja lidah. Karena Allah laganya geyu, adapun hati tenang. Duh takalon yang hanaja memang Allah laganya kehendaki, yang ja memang Allah laganya kehendaki, tapi nyan kena tapga. Nyan atra jirasa oleh hati, diyakin oleh hati, dikalan oleh hati. Yang pegah katanya, yang pegah juga. Ya, maka subra lidah kan berarti hana tenang hati. Subra lidah kekerja, adapun hati tentram, karena yang dikalan oleh hati kehendak Allah, pilihan Allah. Faminhum man amana, di antara mereka manusia orang yang beriman, artinya tetap ia di atas imannya. Wa minhum man kafar, sebagian daripada mereka manusia orang yang kufur ia, seperti awak Nasrani yang kamu iman bak masa Nabi Isa, oleh Nabi Isa kembali ke kafir. Awak Yahudi yang beriman bak masa Nabi Musa, oleh Nabi Musa kai kafir. Hana tetap mereka di atas iman. Tiada tetap mereka di atas iman bukan kemauan mereka yang sebenarnya, tapi demikianlah pilihan Allah kepada mereka. Nyan tilik hati tayo ke atas pegah. Adapun atas pegah takun palih kah lehanali Nabi Isa kakak kapi, palih kah lehanali Nabi Musa kakak kapi. Nyan pegah, nyan kerja bukun lagi, nyan memang giu, karena mereka yang buruk giu celah, mereka yang buruk ji giu celah kan urung ji pakat untuk taat, tak nasihat, tak sayang, tak doakan. Yang tercela buruk kepua tercela buruk nyak beli ji tajan buruk nyajak lain. Teman lepas aja secara takah basyariah, lepas kembali kepada musyiah Allahan. Allah nak kendaki lepas nyamban. Walau sya Allah maka tatalu, andai Allah menghendaki, niscaya mereka tidak saling membunuh. Akan tetapi Allah yaf'alu ma yurid, membuat ia Allah barang yang ia kehendaki. Allah berikan taufik kepada sebahagian, Allah berikan petunjuk kepada sebahagian, Allah sesatkan akan sebahagian yang lain. Sebahagian Allah menangkan, yang lain Allah buat kalah. Yang sebahagian dibuat mulia, yang sebahagian dibuat hina. Allah membuat mayurid, barang yang Allah kehendaki. Iradah, semata-mata iradah. Maka hana ba Allah itu paksaan, hana ikrah. Maka buat yang dikerjakan oleh hamba tidak mampu memaksa Tuhan untuk membuat yang maunya hamba. Anak tanggung. Nyamban tilik hati. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala hullatun wala syafa'ah.
hai orang-orang yang beriman, anfiqu, infak olehmu daripada barang yang telah kami rezekikan akan kamu. Pajan tak infak sebelum bahawa datanglah hari yang tak ada tebusan padanya hari, dan tak ada sedekah yang bermanfaat pada hari itu, wala syafaatun, dan tak ada bantuan andai tak diizinkan oleh Allah, iaitu uro kiamat. Makna jihmeno segerakanlah, segerakanlah sesegera mungkin mempergunakan pemberian Allah untuk taat. Yo golom masanya berakhir, etna masa berakhir mati. Kalaupun dunia golom kiamat ka mati tikabe. Anali yang buat pribadi deo kabe. Teman menyocara teman tang udip manteng na harapan menyaitim bantu teli cara BBO itepo. Nah, ya predaho liah mati yang ke predaho hai. Maka yo manteng udip beda predaho beda prego bantu dah buat kerau ada. Ya beda pre buat legop ke kedeo. Dibancit tak buat kerau ada ke kedeo. Ya, yo golom terlambat. Yo peringatan daripada Allah kepada gedayung. Hendaklah sesegera mungkin tak segerakan mempergunakan pemberian Allah kepada taat. Yo golom datangnya uro kiamat. Andai uro kiamat mati tu, atau yo golom datang mati. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Ya, bagi surat Munafikun. Menyahinau yo golom datang uro kiamat. Menyahidi yo golom datang mati. Karena naurung yang golom kiamat kawai mati. Nah orang yang mati pah baurat terjadinya kiamat. Mudah-mudahan beruh deo kenan bawai mati deo golom kiamat. Karena uro kiamat uro yang amat sangat haruara. Urang yang udip bakwate kejadian kiamat urang paling beru. Jadi maknanya geyu segerakan mempergunakan pemberian Allah. Yo golom datang masanya berakhir. Berakhir masanya mati. Ya, atau berakhir masanya kiamat. Ya, menyuka kiamat kabeh. Kabeh masa. Dan hana sesuatu li oleh kiamat yang dapat membantu danyo kecuali syafaat daripada hamba-hamba Allah yang diizinkan untuk mengsyafaatkannya. Lain nana puna mayo perle kebantuan uronyo minta kero, uronyo putaho kero, mayo perle kemangan. Wal kafiruna humud dhalimun, dan bermula mereka yang kafir dengan Allah, kufur dengan barang yang Allah wajibkan atas mereka, humud dhalimun, mereka yang kafir itu merekalah orang-orang yang zalim, karena mereka menempatkan perintah Allah pada tempat perintah. Mereka menempatkan larangan bukan pada tempat larangan. Yang geyuwakan ipu buat, yang gedamnya yang ipu buat. Itulah mereka orang kafir yang zalim.
So yang dizalim sebenarnya mereka menzalimi akan diri mereka sendiri. Kan zalim terhadap Allah, kan juga zalim kepada Rasul, kan juga zalim kepada orang beriman. Sebenarnya lah mereka zalim ke atas diri mereka sendiri. Bahkan karena sebab akibat kezaliman mereka, merekalah yang menanggungnya. Ya, kan lain. Kabihan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bermula Allah, ya, itu tidak ada Tuhan. Artinya tak ada yang disembah dengan sebenar pada wujud kecuali dianya Allah. Nah, bermula Allah itu hana Tuhan yang disembah. Makna hana mustahil. Mustahil adanya. So yang mustahil ada, dat yang bersifat dengan ketuhanan yang kan Allah. Mustahil ada dat yang bersifat dengan ketuhanan yang kan Allah. Maka hana ma'bud bihaq yang kan Allah. Ya, hana yang patut disembah yang kan Allah. Ya, apabila orang menyembah selain Allah, itu menyembah yang tidak patut untuk disembah, mempertuhankan yang bukan Tuhan. Hanadat, ya, yang hak disembah dengan sebenar kecuali dianya Allah. Allah, ya, yang hidup dengan tak ada permulaan dan juga tak ada penghabisan. Allah yang udip, kan udip karena gepudip. Menyudip karena ipudip sama dengan kan udip mati. Hana dasarnya. Tapi Allah itu hidup dengan tak ada permulaan, yaitu bersifat dengan kidam, dan hidupnya tak ada penghabisan, yaitu bersifat dengan baqa. Maka udip Allah itu udip yang tak ada permulaan dan tak ada penghabisan. Hidupnya dengan sifat hayah, bukan dengan nyawa atau lainnya. Al-Qayyum, Allah yang amat sangat sanggup pada mengatur akan makhluknya. Allah yang amat sangat sanggup pada mengatur sekalian makhluknya. Kehidupan makhluknya Allah yang mengatur, sebagaimana dari hana Allah yang punah watekana Allah yang mengaturnya di dalam masananya. La ta'khuduhu sinatun wala naumun, tidak mengambil akannya Allah oleh sinah putinah ayu-ayungan temengup, wala naumun, dan hana tengut. Ayu-ayungan tan tengut pitanjit, menyo ayu-ayungan antara tate dan han, menyo tengut cik mutate tale gadah idrak mendum. Ba Allah hana tanyan kayang nanyan ba makhluk. Pada Allah Ta'ala tidak ada. Ya, tidak ada.
maka tidak pernah hilang. Ya, melihat Allah tak pernah hilang, mendengar Allah tidak pernah tidak ada. Ya, mengetahui Allah pun tidak pernah tiada. Beda dengan tayung. Tayung tengah carang, tengut gadah carang tu. Tengah deh tak kemalan, tengut gadah deh kemalan, ada tak kemalan. Tengah-tengah kan ada sapu ni. Padahal punyung tayung pengu deh tadi menga bantu pet ana mata. Punyung-punyung keluar tu, sapu tanda. Pedamu baru kerja tanda. Nyamban. Pada Allah Ta'ala hana rayan mustahil. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah barang yang na di dalam sekalian petala langit dan barang yang na di dalam sekalian petala bumi. Di dalam 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, mamandum pertama milik Allah. Menyonyan milik Allah, yang patut mengurusnya Allah, yang patut gepegat pakiban yang kehendaki Allah. Kandehu kon tanyu ya tanyu kon atra tayu, yang na di dalam bumi kon atra tayu, walaupun takun milik tayu tapi kon milik tayu tupo ci atra Allah. Karena kon atra tanyo hana patut oleh tanyo tak pelaku lagi hawa tanyo. Kibanci yang patut tak buat pakiban giu oleh Allah sebagai pemiliknya. Nyamban. Apabila duh takalan dunianya dan isinya milik Allah, maka duh takalan Allah. Menyoduh takalan jih mamluk, maka ingat hati kepada Malik Allah. Bila ingat Malik Allah, hantar jumpa buat menyokol lagi yang giyu oleh Maliknya. Kedua, barang yang na di dalam langit dan bumi makhluk Allah. Menyoduh takalan yang makhluk, maka duh takalan Allah sebagai khaliknya. Ya, yang kelima, barang yang na di dalam langit dan bumi hamba Allah, maka menyoduh takalannya hamba, maka duh takalan dengan hati ma'bud Allah. Barang yang na di langit dan di bumi nikmat Allah, menyoduh takalannya nikmat, maka duh takalan mun'im, yaitu mun'im itu Allah. Nyamban, maka ya, indra yang zahir ikalan akan makhluk langit bumi dan isi keduanya, hati tertuju kepada Allah. Karena Allah sebagai maliknya, karena Allah sebagai penciptanya, karena Allah sebagai ma'budnya, karena Allah sebagai mun'imnya. Nyamban. Man dalladhi yashfa'u indahu. Ya, maknanya hana mutiropun yang dapat memberi bantuan di sisinya kecuali dengan izin Allah. Menyo Allah hana geizin, hana geirada, hana mutidropun yang dapat membuat, hana mutidropun yang dapat membantu. Pakang kena ekonomi. Hah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mengetahui oleh Allah barang yang ada di depan makhluk dan barang yang ada di belakang mereka makhluk daripada urusan dunia dan akhirat.
Allah mengetahuinya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmih, dan mereka manusia tidak sanggup meliputi dengan sesuatu daripada ilmunya Allah. Hana sanggup oleh manusia, oleh makhluk kenanya manusia untuk mengetahui sesuatu daripada maklumatnya Allah. Han sanggup diketahui sebagaimana Allah mengetahui. Illa bima syaa, kecuali dengan barang yang menghendaki oleh Allah bahawa memberitahu ia Allah kepada manusia akannya. Maka manusia itu pun hanya sebatas yang dipetepu oleh Allah. Hana lebih di manusia dan makhluk-makhluk yang lain sebenarnya lah hana tadepu, tidak mengetahui, kecuali diketahui hanya UBB yang keputupu oleh Allah Ta'ala. Hana lebih. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, luaslah kursinya Allah Ta'ala akan sekalian langit dan bumi. Artinya tabuh makhluk yang dipegat oleh Allah di atas langit yang ketujuh, yang gebuhnan makhluknya dengan kursi luah ji lebih luas daripada langit dan bumi. Amat luas. Mampuata yang kena pegah oleh Allah Ta'ala. Demikian kuasanya Allah menciptakan makhluk yang amat besar-besar, yang amat luas-luas. Demikian kuasanya Allah mengatur akan makhluk yang cukup raya-raya. Allah Maha Kuasa. Wala yauduhu hifduhuma, dan hana je keberat akan Allah oleh memeliharanya, memelihara keduanya. Kali kepegat cukup raya, langit, bumi, kursi, aras dan lainnya, serta dalam cukup jai makhluk. Nahe Allah bak jaga pada Allah ubud makhluk, raya makhluk, jai makhluk, dit makhluk, pada Allah sama. Hana yang jid keberat, pada Allah dengan mudah dapat memeliharanya, dengan mudah Allah dapat menjaganya, mengaturnya. Hana yang jid keberat. Wa huwal aliyul azim, dan bermula dianya Allah itu amat tinggi di atas makhluknya. Artinya Allah itu yang menguasai sekalian makhluk. Makhluk sedikit pun tak sanggup menguasainya. Lagi Allah itu maha besar, yang kebesarannya tidak sanggup diketahui dan dipahami hakikatnya oleh makhluknya. Kalaupun singa pura kiamat di dalam syurga, oleh takalan Allah, hakikat datnya, hakikat sifatnya, hakikat perbuatannya tetap oleh danyo han dapat tak ketahuinya. Kajiannya buatan abledem.